Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta didik di media pembelajaran interaktif prakarya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak. Mata pelajaran prakarya kelas 8 semester ganjil bersama saya Denisa Madar Putri, SPD. Selamat mengikuti. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita perhatikan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Memahami pengertian dan prinsip kerajinan bahan lunak. 2. Memahami manfaat dan fungsi kerajinan bahan lunak. Amati gambar berikut. Gambar apakah ini? Terbuat dari bahan apakah ini? Mari kita lihat sama-sama. Gambar pertama, yakni kerajinan sepatu. Bahan dasarnya adalah kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit juga ada yang berwarna hitam, putih, coklat, atau warna lainnya sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kemudian kita lihat gambar kedua ya. Gambar kedua itu merupakan kerajinan lilin hias dan juga lilin aromaterapi. Bahan dasarnya yaitu lilin. Lilin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dapat dilakukan dengan cara dicetak ataupun dicor. Pewarnaan pada lilin dilakukan pada saat lilin mencair. Kemudian gambar ketiga, yaitu kerajinan sabun. Bahan dasarnya adalah sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir pada saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay ataupun hiasan lainnya. Pengertian kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak yaitu kerajinan yang menggunakan bahan bersifat lunak sebagai bahan dasar pembuatannya. Kerajinan bahan lunak terbagi menjadi dua, yaitu kerajinan bahan lunak alami dan juga kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan bahan lunak alami yaitu bahan lunak yang didapat dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami. Contohnya tanah liat, serat alam, maupun kulit hewan. Kedua, kerajinan bahan lunak buatan, yaitu suatu bahan yang melalui proses dengan beberapa tahapan agar menjadi lunak. Bisa dicampur atau diolah dengan zat kimia tertentu. Contohnya lilin, sabun, gips, dan lain-lain. Prinsip kerajinan bahan lunak terbagi menjadi 3, yaitu 1. Keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan juga produk industri. 2. Keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik. Sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. 3. Kedaerahan atau tradisional. Merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Manfaat kerajinan bahan lunak.
1. Sebagai kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya seperti gambar berikut, yakni produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, cincin, dan sebagainya yang terbuat dari floor clay maupun polymer clay. 2. Kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, contohnya seperti gambar berikut, yakni kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Manfaat kerajinan bahan lunak lainnya yaitu 3. Kelengkapan rumah atau bahan bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya pada gambar berikut, yakni air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Dan yang terakhir yaitu sebagai kelengkapan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya gambar berikut yakni lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Fungsi kerajinan bahan lunak. 1. Fungsi hias. Berfungsi sebagai sumber nilai estetika di mana nilai pakainya tidak terlalu diperhatikan atau hanya sebagai pendukung. 2. Fungsi pakai. Berfungsi sebagai penunjang maupun pemenuh kebutuhan hidup manusia di mana nilai keindahannya hanya sebagai pendukung. Para peserta didik yang berbahagia, demikianlah telah selesai materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan anak-anak dapat memahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat dan terus belajar. Jangan lupa jaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.